Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2198. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bagi dirinya di seluruh lautan alam semesta. Ibliskin, aku hanya bisa membantumu sampai di sini saja, kata Molly. Dia pun menghela napas dalam dan lalu melihat ke samping ke arah pohon suci Wukong. Di bawah sangkar ini, Molly tahu bahwa kecuali dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri, dia hanya akan meledakkan dirinya sendiri, dan dia paham mungkin tidak banyak berpengaruh sekalipun sangkar luar angkasa itu rusak. Apa gunanya? Sangkar luar angkasa ini diubah oleh kesaktian Tuan Surgawi dari Tian Wei Tian. Dan yang paling buruk, jika mengembun lagi, berapa banyak batang tubuhnya yang bisa hancur? Nah, jangan bersusah payah lagi, kata Tuan Tian Wei Tian. Dia memandang ke arah Molly dengan acuh tak acuh. Pilihan yang bijaksana, sangkar luar angkasa ini diringkas dari asal mula aturan ruang angkasaku yang kacau. Apalagi kamu, bahkan tingkat Kaisar Dewa yang kuat pun tidak bisa berpikir untuk bisa melarikan diri dengan mudah. Yang mulia, Anda harus tetap di dalam dan menunggu sampai saya mendapatkan harta karun pohon luar angkasa ini. Kemudian saya akan datang untuk mempelajari tubuh Anda dengan cermat, kata Tuan Tianwei. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Dewa Surgawi Tuan Tianwei pun berbalik dan melihat ke arah pohon suci Wukong. Dan tiba-tiba dia meraihnya dengan tangannya yang besar. Kemudian ledakan. Energi mengerikan melanda dan kali ini tidak ada yang berani menghentikannya. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget dan marah, kemudian berdengung. Pohon suci Wukong di depan mereka semua bergetar hebat dan sesosok di dalamnya menjadi lebih jelas. Tangan besar Dewa Surgawi Tuan Tianwei sepertinya menangkap sosok itu dalam sekejap dan terus menembus ke lapisan kehampaan. Dia akan menangkap sosok itu. Pada saat ini di dalam pohon ilahi Wukong, tubuh Pisi Qincen telah sepenuhnya terintegrasi dengan pohon ilahi Wukong. Sebuah kekuatan misterius turun dari dunia luar mencoba mengeluarkan tubuh Pisi Qincen dari pohon ilahi Wukong. Di dunia ilahi pohon Wukong, lelaki tua berjubah putih menatap ke langit. Kita tidak boleh membiarkan siapapun menghentikan bos ini, dan boom, sosoknya tiba-tiba menjadi kabur dan dia bergabung ke dalam pohon ilahi Wukong dalam sekejap. Dan saat berikutnya, aura luar angkasa yang menakutkan meletus dari pohon ilahi Wukong langsung menghancurkan kekuatan luar angkasa Dewa Surgawi Tianwei. Selain itu, pohon itu berubah menjadi cahaya tak kasat mata yang juga menyatu dengan dunia batin pohon ilahi Wukong itu dengan Qincen bergabung bersama dalam sekejap. Ledakan. Serangkaian struktur cahaya spasial yang menakutkan seperti struktur sel terbentuk di tubuh Qincen. Di dunia yang luas ini, Qincen duduk bersila. Aura ruang di tubuhnya terus meningkat dan keinginan materialis serta jiwanya perlahan meningkat juga mencapai semacam batas. Aku akhirnya memahami ke-36 jalan utama luar angkasa. Ya, ternyata ini adalah struktur luar angkasa yang paling sempurna. Ayo menerobos. Meskipun dirinya baru menyadari, namun kendali Qincen atas ruang angkasa telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondensasi struktur jurang besar di tubuh Qincen berevolusi dengan cepat. Pada saat ini struktur paling dasar dari sinar kekuatan luar angkasa berubah dari struktur jurang sederhana menjadi struktur luar angkasa jurang. Setiap unit tubuh struktur jurangnya dibangun dengan benang-benang jurang yang tak terhitung jumlahnya. Itu membentuk satu kesatuan sempurna yang menyatu satu sama lain dan membuat satu sama lain lebih kuat.
Sedangkan untuk struktur ruang, setiap unit tubuh dibangun menjadi keadaan struktur khusus 361 derajat berdasarkan benang sutra jurang. Kedua struktur tersebut digabungkan dengan sempurna dan stabilitasnya meningkat berkali-kali lipat. Sudah selesai. Setelah unit tubuh pertama berevolusi di tubuhnya, seluruh tubuh Kincen pun dengan cepat berubah. Dari ratusan ribu menjadi puluhan ribu, jutaan, ratusan juta. Itu meningkat pesat dengan kecepatan eksponensial jiwa dan kemauan besar. Kincen juga dengan cepat berubah dan tubuhnya berangsur-angsur mengeras di depan semua orang yang hadir. Apa orang ini membuat terobosan? Tuan Tianwei memandang Kincen. Kincen ini adalah pertama kalinya dirinya melihat penampilan Kincen. Setelah merasakan aura transformasi khusus di tubuh Kincen, dia diam-diam terkejut. Struktur tubuh fisik anak ini berubah dengan cepat. Ini adalah keadaan struktur spasial yang sangat sempurna. Ini bahkan lebih dalam dari pemahamannya tentang jalan ruang angkasa. Apakah anak ini telah benar-benar dikenali oleh harta karun luar angkasa? Sebelumnya Tuan Tianwei sedikit terkejut. Dia sedikit iri dan sedikit bersemangat karena dia bisa merasakan aura Kincen di depannya itu hanyalah setengah langkah Kaisar Dewa. Dia bahkan belum mencapai ranah Kaisar Dewa yang sebenarnya. Akan tetapi bahkan dia merasakan keterkejutan dari kesempurnaan struktur spasial orang ini. Saat ini, ledakan aura di tubuh Kincen masih berubah. Setiap sel di tubuhnya meningkat dengan cepat. Semakin banyak sel yang membaik, kecepatan transformasi Kincen pun menjadi semakin cepat. Itu terus menjadi lebih cepat. Keadaan luar angkasa yang sempurna seperti itu membuat Kaisar Dewa yang ada di luar begitu mabuk, sehingga mereka bahkan tidak ingin mengganggunya. Untuk sementara waktu, seolah-olah mereka sedang menyaksikan karya seni luar angkasa yang paling sempurna yang perlahan-lahan terbentuk. Iblis Qin. Molly memandang Kincen dengan kaget. Pada saat ini dia merasa aura Kincen jauh lebih unggul darinya. Setelah perbaikan struktur jurang, sepertinya ada sesuatu yang lebih baik, alias promosi. Tubuhku, kata Kincen. Dia telah duduk bersila dengan mata tertutup, tetapi jauh di dalam keinginannya dia sudah berdiri. Struktur kehidupan luar angkasa dikombinasikan dengan struktur jurang maut. Kincen merasakan tubuhnya terkejut. Saya merasa tubuh fisiknya telah sepenuhnya berubah dari segi struktur. Itu benar-benar telah memasuki tingkat Kaisar Dewa. Sebelumnya Kincen hanya menggunakan struktur jurang untuk memperkuat tubuh fisiknya. Akan tetapi sekarang dia jelas merasakan bahwa setelah perpaduan struktur spasial, tubuh fisiknya juga telah memasuki tingkat Kaisar Dewa. Dalam hal struktur sebenarnya dari Kaisar Dewa itu sangat mudah dan ini sangat nyaman. Selanjutnya, saya baru menyadari bahwa 36 cabang utama dari struktur luar angkasa tidak sepenuhnya digabungkan. Jika saya menunggu sampai saya benar-benar bertransformasi dan menggabungkannya, maka kemungkinan besar saya akan memasuki ranah Kaisar Dewa. Tapi saat ini sepertinya saya melewatkan sesuatu, kata Kincen. Dia merasakan tubuhnya dan jiwanya dan berpikir dalam diam. Bahkan jika tubuh fisiknya telah berubah menjadi alam Kaisar Dewa yang sebenarnya dan telah sepenuhnya menyadari asal mula ruang, tapi kultivasi Kincen hanya setengah langkah Kaisar Dewa dan dia masih jauh dari ranah Kaisar Dewa yang sebenarnya. Kenapa ini? Kincen sepertinya sedikit meleset dari sasaran, atau sepertinya di menit-menit terakhir terjadi sesuatu. Tentunya bukan disebabkan oleh kurangnya pemahaman, melainkan karena kondisi fisiknya yang khusus, sehingga menimbulkan semacam belenggu dan blokade. Sama seperti ketika dia ingin menerobos ke ranah Kaisar Agung, dia harus mencapai perpaduan Yin dan Yang. Pada saat ini dia masih jauh dari memasuki ranah Kaisar Dewa dan sepertinya dia kehilangan beberapa kunci mata rantai. Tetapi meskipun dia tidak memiliki tautan kunci tersebut dan kultivasinya hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Dewa, namun Kincen masih merasakan teror di tubuhnya dan ledakan.
Kincen melepaskan sedikit auranya dan di dunia kemauan yang tak terlihat di kehampaan di sekitarnya langsung mulai runtuh dan lapisan ruang runtuh secara alami. Kincen bahkan bisa merasakan getaran dunia hampa dan bahkan secara alami mempengaruhi pengoperasian aturan tertinggi di sekelilingnya. Kekuatan yang sangat kuat. Saya merasa tubuh fisik saya seharusnya tidak kalah dengan beberapa kaisar tertinggi. Kincen telah melihat terlalu banyak kaisar dewa dan bahkan praktisi kaisar dewa berdimensi tinggi. Kincen juga telah melihat mereka. Relatif tidak ada bandingannya dengan dimensi tinggi, akan tetapi di antara para kaisar dewa, dia pasti berada di level teratas. Tentu saja dalam hal ranah kultivasi, dia masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan kaisar dewa yang kuat. Namun perpaduan struktur jurang dan kekuatan luar angkasa yang dibawa oleh pohon ilahi Wukong itu sudah cukup untuk menutupi sebagian kesenjangan di antara kultivasinya, dan keunggulan kuantitatifnya akhirnya menyentuh level kaisar dewa. Kincen pun menghela napas secara diam-diam. Tubuhku cukup bagus sebelumnya, tetapi dalam hal serangan, kekuatan, dan secara keseluruhan itu mendekati beberapa kaisar dewa biasa. Tapi sekarang Kincen bisa merasakan bahwa kaisar dewa biasa bukan lagi lawannya. Dalam hal pertahanan saja, seorang kaisar dewa biasa tidak bisa menembus pertahanannya. Hanya kaisar dewa terbaik yang bisa menyakitinya. Ketika hati Kincen berfluktuasi, duar. Ada ledakan di kejauhan dan cahaya keemasan muncul. Itu adalah penguasa alam Buddha matahari yang agung, dan dia akhirnya tiba pada saat ini. Dan sosok binatang raksasa menjulang tinggi, perlahan mengembun di kehampaan yang tak berujung, dan itu adalah wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih dari klan surgawi itu juga saat ini melihat transformasi Kincen melalui takdir yang tak ada habisnya. Yang ini, pupil mata wanita berbaju putih dari klan surgawi itu menyusut. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya, namun hatinya bergetar dan terkejut. Sudah cukup, kita tidak bisa membiarkan anak ini terus meningkat. Tuan Tianwei matanya menyipit dan tangan besarnya tiba-tiba terulur meraih ke arah Kincen, dan ledakan. Sebuah tangan besar yang menakutkan sepertinya menembus kehampaan yang tak berujung dan turun ke pohon ilahi Wukong dalam sekejap. Kincen yang sedang duduk bersila dan berkonsentrasi dengan mata tertutup pun samar-samar merasakan datangnya kekuatan ruang yang menakutkan. Kekuatan ruang ini sepertinya mengganggu pikirannya, memenjarakan tubuhnya dan membuatnya jatuh ke dalam penghalang ruang angkasa yang tak terbatas. Dia pun menunggu dengan bersenandung rendah hati. Kincen pun terasa dingin dalam hatinya dan Kincen tiba-tiba membuka matanya. Dirinya membuat terobosan yang sukses dan berada dalam kondisi kesempurnaan yang menggembirakan. Dengan pikiran transparan dalam kesadaran seperti itu, jika seseorang menyela dia secara alami akan merasa tidak puas dan berdengung. Dua cahaya yang menakutkan tiba-tiba keluar dari mata Kincen yang di hadapan semua orang itu. Kincen tiba-tiba membuka matanya dan menatap dunia luar. Seketika segala sesuatu di depannya mulai terlihat jelas. Hal pertama yang dilihat Kincen adalah telapak tangan besar di atas kepalanya. Telapak tangan besar itu berisi hukum ruang yang menakutkan, menghalangi semua makhluk hidup di 9 langit dan 10 bumi, seolah-olah dia dipenjara di dunia ini. Ingin memblokir itu dengan ruang? Mata Kincen dingin pada saat ini. Tangan besar di bawah matanya dan semua aturan ruang beroperasi dengan sangat jelas setelah mengintegrasikan pohon ilahi Wukong. Dan berdasarkan pemahaman aturan ruang Kincen, kini telah melampaui banyak hal di lautan alam semesta. Di atas kaisar dewa, dia telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Dengan sekali pandang saja, Kincen dapat melihat seseorang, segala sesuatunya di dunia, dan menerobos seluruh dunia, setiap kekurangan dan kelemahan dalam pengoperasian aturan luar angkasa. Sudah sangat jelas dirasakan oleh Kincen, dan Kincen pun mencibir di dalam hatinya, kemudian langsung mengangkat tangannya. Iblis Qin telah bangun.
kata Molly saat ini di dalam sangkar luar angkasa. Molly menunjukkan kegembiraan.